Algoritma penjadwalan Shortest Job List SJF dapat dilihat pada modul halaman 31, di mana algoritma SJF ini terdiri dari, yaitu yang pertama non-preemptive. Untuk non-preemptive, ketika CPU memberikan kepada proses, ini tidak bisa ditunda hingga selesai. Proses yang dijalankan lebih dahulu adalah proses yang memiliki burst time paling kecil dilayani lebih dulu. Sehingga algoritma ini terdiri menjadi dua. Untuk yang non-preemptive, yaitu terdiri dari jika proses-proses datang bersamaan dan jika proses-proses tidak datang bersamaan. Kita akan mulai yaitu dari jika proses-proses datang bersamaan. Untuk proses yang dijalankan lebih dahulu adalah proses yang memiliki CPU burst paling kecil. Setiap proses memiliki waktu kedatangan yang sama atau arrival time yang sama. Contoh, misalkan ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Proses P1, P2, P3, dan P4. Burst time itu P1 7, P2 4, P3 1, P4 4. Arrival time di sini karena dia adalah proses-proses datang bersamaan, sehingga arrival time-nya dianggap sama, yaitu arrival time-nya untuk setiap proses baik P1 dan P4 bernilai 0. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Untuk jika proses-proses datang bersamaan, kita buatkan grafik Gantt chart-nya. Untuk grafik Gantt chart-nya beda dengan metode FCFS. Kalau FCFS itu berdasarkan urutan kedatangan. Tetapi jika di sini untuk metode SJF non-preemptive, jika proses datang bersamaan, untuk menjalankan Gantt chart-nya, dia berdasarkan proses yang memiliki CPU burst paling kecil. Dari keempat proses tersebut, yang memiliki burst time paling kecil adalah proses P3, di mana burst time-nya adalah 1. Sehingga kita buatkan di sini Gantt chart-nya yaitu P3, dimulai urutan kedatangan P3. Karena Gantt chart yaitu burst time-nya bernilai 1, urutan yang paling terkecil. Kemudian kita lihat lagi burst time yang paling kecil adalah di mana proses P2 dan P4 memiliki burst time yang bernilai sama, yaitu 4. Ketika burst time bernilai sama, ketika kita akan memilih mana yang paling kecil atau yang dianggap itu didahulukan untuk dijalankan, kita lihat urutan kedatangan. Sehingga dari P2 dan P4, yaitu yang harus dijalankan terlebih dahulu adalah proses P2. Kemudian baru P4. Kemudian baru dilanjutkan dengan proses P1. Untuk nilainya, hasilnya yaitu burst time-nya tetap dimulai dari 0. Kita lihat P3 burst time-nya adalah 1. P2 burst time-nya adalah 4. 1 ditambah dengan 4 yaitu 5. Kemudian proses P4 itu burst time-nya 4. 5 ditambah dengan 4, 9. Kemudian kita lanjutkan proses P1. P1 burst time-nya 7. 9 ditambah 7 yaitu 16. Untuk waktu tunggu, tiap-tiap proses kita urutkan prosesnya yaitu dimulai dari P1, P2, P3, dan P4. Kemudian waiting time-nya P1 bernilai 9, P2 bernilai 1, P3 bernilai 0. Kemudian P4 bernilai 5. Sehingga average waiting time atau waktu tunggunya, rata-rata waktu tunggunya, kita jumlahkan proses P1 sampai dengan P4. 9 tambah 1 tambah 0 tambah 5. Sehingga hasilnya dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena prosesnya ada 4.
sehingga hasilnya 3,75 ms. Ini adalah untuk metode non-print type jika proses-proses datang bersamaan. Kemudian bagaimana jika non-printed jika proses tidak datang secara bersamaan? Untuk proses yang dijalankan lebih dahulu adalah proses yang lebih dulu datang atau arrival time yang terendah dan meminta dilayani. Proses tersebut dijalankan sampai selesai. Kemudian proses berikutnya yang dijalankan adalah proses yang memiliki burst time paling kecil. Setiap proses memiliki waktu kedatangan yang berbeda atau arrival time berbeda. Contoh, proses di sini ada P1, P2, P3, P4. Arrival time-nya P1 0, P2 2, P3 4, P4 5. Burst time-nya P1 7, P2 4, P3 1, P4 4. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Ketika kita menjelaskan, membuat Gantt chart-nya, yaitu di mana kita lihat jika itu proses tidak datang secara bersamaan, berarti yang kita jalankan terlebih dahulu arrival time yang terendah, dilanjutkan dengan burst time yang terendah. Jadi, dari keempat proses tersebut, yaitu arrival time terendah terletak pada proses P1, yaitu 0. Burst time-nya bernilai 7. Kemudian selanjutnya kita jalankan adalah prosesnya, yaitu burst time yang terendah, yaitu P3. Yaitu di mana burst time-nya 1, sehingga 7 tambah 1, 8. Selanjutnya yang kita jalankan adalah proses P2, yaitu P2 dengan P4 sama, tetap kita jalankan yaitu sesuai urutan kedatangan. P2 dulu, kemudian baru P4. P2 itu burst time-nya bernilai 4. Jadi, 8 ditambah 4, 12. Kemudian baru P4. P4 bernilai yaitu burst time-nya 4. 12 ditambah 4 itu 16. Untuk waktu tunggu tiap-tiap proses, prosesnya diurutkan dari P1 sampai dengan P4. Untuk waiting time-nya, itu kita lihat caranya, ini berbeda dengan waiting time yaitu pada proses yaitu datang bersamaan. Kita lihat di sini, waiting time-nya P1 0. 0 dikurang dengan arrival time 0, P1 sama dengan 0. P2 itu nilainya adalah 8. 8 dikurang arrival time P2, 2 sama dengan 6. P3 itu nilainya 7. 7 dikurang arrival time P3, 4 yaitu bernilai 3. P4 itu nilainya 12. 12 dikurang arrival time P4, 5 berarti sama dengan 7. Sehingga average waiting time AWT-nya sama dengan P1 kita jumlahkan sampai dengan P4, 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7, hasilnya dibagi dengan 4 karena dia 4 proses, sama dengan 4 ms. Inilah untuk proses, yaitu SJF non-print type jika proses datang bersamaan dan jika proses tidak datang secara bersamaan. Silakan Anda pelajari untuk SJF non-print type, yaitu lihat perbedaan antara proses datang bersamaan dan tidak datang bersamaan. Sehingga nanti Anda bisa menyelesaikan yaitu tugas untuk SJF non-printed. Terima kasih.